Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Herpani Siregar, nomor BP 2001081012 dari kelas Teknik Komputer 1A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hardware komputer sampai ke menu BIOS. Proses input-output. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya, komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Jenis-jenis input. 1. Data. 2. Perangkat lunak. 3. Perintah. 4. Tanggapan. Perangkat input pada komputer terdiri dari keyboard dan mouse, joystick, touchpad, CD, modem, flash disk, CD, digitizer, barcode scanner, light pen, scanner, trackball, mikrofon, dan webcam. Perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat periferal yang memungkinkan kita untuk melihat atau mendengar data yang diproses oleh komputer. Seperti output visual terdiri dari teks, grafik, dan video. Output audio terdiri dari suara, musik, dan pidato yang disintetis. Perangkat output pada komputer terdiri dari monitor, printer, proyektor, headphone, headset, plotter, flat panel display, speaker, VGA, dan sound card. Hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Komponen hardware terdiri dari input device, processing circuitry, output device, perangkat penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Hardware pada komputer terdiri dari motherboard, CPU atau prosesor, RAM, hard disk, SSD, PC cooler atau heatsink, power supply, sound card, GPU dan VGA card atau video adaptor, monitor LCD, LED, casing, keyboard, mouse dan touchpad, speaker dan headset. Jenis-jenis kabel pada PC. 1. Kabel VGA berfungsi untuk mengirimkan sinyal video ke monitor atau proyektor. Yang kedua, kabel DVI. Fungsinya sama seperti VGA, cuma lebih sering digunakan untuk monitor LCD. Yang ketiga, kabel HDMI berfungsi seperti kabel VGA atau DVI, cuman di sini HDMI merupakan perkembangan dari kabel VGA atau DVI, jadi HDMI lebih bagus kualitasnya. Yang keempat, kabel USB berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan mouse, keyboard, speaker, smartphone, printer, dan beberapa perangkat keras lainnya. Yang kelima, kabel audio digunakan untuk menghubungkan peralatan audio seperti speaker ke komputer. Keenam, kabel IDE berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke komputer dengan hard disk atau optical drive. Ketujuh, kabel SATA. Fungsinya sama dengan kabel IDE, cuman kabel ini lebih cepat dan simpel penggunaannya. Kedelapan, kabel eSATA. Fungsinya sama seperti SATA, cuman di sini lebih banyak digunakan untuk perangkat eksternal. Yang kesembilan, kabel front panel. Fungsinya untuk indikator pada komputer, seperti digunakan untuk switch power, on-off power, restart power, dan juga digunakan untuk menghidupkan komputer. Yang ke-10, kabel jaringan. Berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Yang ke-11, kabel firewire. Fungsinya sama seperti USB. Kabel ini biasanya digunakan untuk komputer dengan perangkat eksternal, dan kabel ini cenderung digunakan untuk scanner dan printer. Dan yang terakhir, kabel power. Digunakan untuk memberi daya tenaga listrik ke komputer sehingga komputer dapat hidup. Instalasi PC. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kontak komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. BIOS. Kata BIOS diartikan sebagai kehidupan.
BIOS atau Basic Input Output System adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. Fungsi BIOS. BIOS memiliki beberapa fungsi di komputer, tapi tugas yang paling penting adalah untuk memuat sistem operasi. Menurut ilmu informatika, ada beberapa fungsi BIOS yang mampu menjalankan kerjanya. Yang pertama, BIOS bisa menjalankan perintah dengan istilah Power on Self-Test. Yang kedua, pengaturan konfigurasi proses dasar sebelum masuk sistem operasi. Dan yang ketiga, munculnya sistem operasi, baik itu Windows, Linux, Ubuntu, dan jenis sistem operasi lainnya, merupakan bantuan dari BIOS. Demikian video penjelasan saya tentang hardware komputer. Sampai ke menu BIOS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas!